Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan mudah-mudahan kita semua salah satu umat yang tercatat berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan motivasi Ramadan kali ini Ustadz ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan dalam sejarah Islam. Peristiwa penting yang pertama yang terjadi dalam bulan Ramadan di dalam sejarah Islam yaitu turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Nabi Hijrah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama berupa Al-Quran. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kemudian peristiwa penting yang kedua yang terjadi di bulan Ramadan dalam sejarah Islam yaitu terjadinya Perang Badar. Perang ini terjadi pada Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Peristiwa Perang Badar ini merupakan perang pertama dalam Islam, di mana pasukan Islam terdiri dari 313 kaum muslimin dan melawan 1000 pasukan dari kaum musyrikin Mekah. Dan atas pertolongan Allah kepada mereka yang bertakwa, maka Allah memenangkan kaum muslimin. Hal ini dijelaskan pula oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 123, yang artinya, dan sungguh Allah telah memenangkan kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam kondisi lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Solih-solihah yang dirahmati Allah, peristiwa penting yang ketiga yang terjadi dalam bulan Ramadan di sejarah Islam yaitu pembebasan kota Mekah atau biasa yang kita kenal dengan Fathu Mekah. Peristiwa ini terjadi pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Peristiwa ini bermula ketika kaum musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati antara kaum musyrikin Mekah dengan kaum muslimin. Atas pelanggaran perjanjian ini, kaum muslimin mendapat keuntungan yaitu berhak memasuki kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah. Dan setelah peristiwa ini, yang dimana dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, kaum muslimin berhasil menghancurkan tidak kurang dari 360 patung atau berhala yang biasa disembah oleh kaum musyrikin Mekah, tidak terkecuali patung terbesar yaitu Al-Uzza. Dan solih-solihah, peristiwa keempat yang penting yang terjadi di bulan Ramadan dalam sejarah Islam yaitu tersebarnya Islam ke negeri Yaman. Peristiwa ini bermula ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib
dengan membawa surat baginda Nabi Muhammad SAW untuk penduduk negeri Yaman tersebut, khususnya suku Hamdan. Dan Masya Allah, dalam tempo 1 hari semua memeluk Islam secara aman. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Kemudian solih-solihah yang selanjutnya, peristiwa kelima yang terjadi di bulan Ramadan dalam sejarah Islam yaitu pembukaan kota Andalusia Spanyol. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 92 Hijriah, tepatnya pada tanggal 28 Ramadan. Dan dalam misi ini kaum muslimin dipimpin langsung oleh Panglima Besar Islam yaitu Tariq bin Ziyad, yang pada masa itu masih di bawah kepemimpinan Bani Umayyah. Nah, solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan dalam sejarah Islam tadi, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu bahwa turunnya Al-Quran itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi sudah semestinya di bulan Ramadan ini kita harus lebih bisa memaksimalkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, lebih memuliakan Al-Quran dengan cara membacanya, mentadaburi isinya, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Dan pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa penting tersebut yaitu bahwa peristiwa penting tersebut terjadi pada bulan Ramadan, di mana bulan diwajibkannya kaum muslimin untuk berpuasa. Bisa kita bayangkan, dalam kondisi berpuasa, kaum muslimin pada saat itu masih diwajibkan untuk melakukan perang Badar, menyebarkan Islam ke negeri Yaman, dan melakukan penaklukan kota Andalusia. Semuanya dilakukan dalam kondisi puasa. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa meskipun kita dalam kondisi berpuasa, bukan alasan untuk kita bisa bermalas-malasan. Meskipun kita sedang berpuasa, bukan alasan kita untuk tidak melakukan aktivitas. Justru di bulan puasa ini, di mana bulan Allah melipatkan gandakan setiap amal ibadah kita, di mana pahala-pahalanya Allah lipat gandakan tadi, kita harus lebih semangat lagi dalam melakukan aktivitas kebaikan, berlomba-lomba untuk meraih ridho Allah, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Baik, solih-solihah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.